Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat di saat kita tak kunjung juga berhenti dari maksiat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih amat baik meskipun kadangkala kita menjadi hamba yang paling lupa kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang mulia dengan syariatnya meskipun kadang kita benci, menjalankan, malas mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan syariatnya dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam. Maka selain harus bangga menjadi seorang muslim, kita juga wajib bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan hidup kita dengan menjadikan kita hamba-hamba pilihannya di dalam syariat ini. Dan itu yang harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita di atasnya. Makanya pesan penting tentang bertahan di atas ketakwaan sampai kita mati adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan definisi ringan dari ayat ini adalah janganlah kalian pulang kepada Allah kecuali kalian berada di posisi menyerah kepadanya. Menyerah. Karena makna Islam itu artinya menyerah. Kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita yang menyebabkan kita mati di atas kesombongan atau kekufuran kepadanya. Maka hidup di atas Islam sebenarnya belum cukup kecuali kita mati di atasnya. Maka bersyukurlah kepada Allah agar Allah tambahkan nikmat hidayah ini dan mintalah kepada Allah agar Allah istiqomahkan Islam di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Salat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit kepada seseorang yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Jangan pelit untuk seseorang yang telah bercucuran darah untuk membela agama Allah dan membela kita. Jangan pelit kepada seseorang yang telah mempersiapkan syafaat terbesarnya, doa terbesarnya hanya untuk umatnya, yaitu kita. Maka ahibbai barakallahu fikum, jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil hanya gara-gara kita malas dan malu untuk bersalawat kepada beliau. Padahal salawat cukup mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Cukup mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Cukup seperti itu. Tapi kadangkala lisan kita berat mengucapkannya. Sudah berat bersolawat, berat pula menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah malu bersolawat, malu pula mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di zaman orang-orang malu mengamalkan sunnah, tapi lebih pede menjalankan apa-apa yang tren, apa-apa yang terkenal di zamannya. Apa yang lagi viral dia gak malu melakukannya. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasul dia malu menjalankannya. Padahal tuntunan beliau adalah tuntunan keselamatan. Apa yang beliau sampaikan adalah kunci keselamatan kita semua. Maka terus berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita umat beliau yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita kembali di majelis ini setelah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari-hari yang spesial selama bulan Ramadan dan kajian kita diliburkan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah kembalikan kita di malam hari ini di bulan Syawal dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita. Jadi yang tersisa ba'da Ramadan itu minta Allah terima amalnya.
Bukankah begitu? Para salaf juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh amal mereka 6 bulan lamanya. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf itu 6 bulan lamanya meminta kepada Allah agar dipertemukan Ramadan. Lalu setelah bertemu Ramadan, mereka meminta kepada Allah agar Allah terima amalan mereka selama bulan Ramadan 6 bulan. Kita baru selesai hari raya dikit, baru minta. Udah merasa paling bersih. Udah merasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pisah sama Ramadan sekian jam, sudah lupa sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru pisah sama Ramadan, masjid udah sepi kembali ke habitatnya. Kembali ke asalnya. Kadang-kala itu yang terjadi. Padahal PR kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maka minta kepada Allah agar Allah terima amal kita dan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai kalian semua itu bertemu dengan al-yaqin. Al-yaqin adalah al-maut. Jadi beribadahlah kalian kepada Allah sampai kematian itu menjemput kita semua. Insyaallah malam hari ini kita akan memulai kitab baru selain dari kitab yang sudah kita bahas tentang 20 kiat terlepas dari dosa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab tersebut. Sebenarnya saya tidak mau menyebutnya kitab, tapi saya menyebutnya kutayyib. Apa bedanya kitab sama kutayyib? Yang belajar bahasa Arab, apa bedanya kitab sama kutayyib? Jangan nyengir aja, praktekin bahasa Arab ya. Kalau kitab buku, kutayyib buku kecil. Dan kitab itu artinya buku, beneran kitab. Kalau kutayyib buku kecil. Makanya kajian kita ini kutayyibat, buku-buku kecil aja. Buku-buku ringan aja materinya. Buku-buku yang tipis saja. Tapi pelajarannya penting dan kita butuhkan. Antum mau belajar Riyadhus Shalihin gak kelar-kelar. Kadang satu pertemuan itu lupanya 3 pertemuan biasanya. Antum belajar kitab tebal-tebal itu buat apa kalau tidak diamalin? Lebih penting, lebih bagus, lebih utama kalau belajar kitab yang biasa, yang kecil, yang tipis, tapi diamalin, itu lebih utama. Lebih baik orang belajar rukun Islam, tapi diamalkan, dibandingkan dia belajar tentang arba'in, tapi cuma teori. Jadi percuma kita ngaji tebal-tebal, jangan bangga, wah saya ini ngaji kitab ini, kitab itu, kitab ini. Mana pengaplikasiannya? Itu jauh lebih penting. Bagaimana kita mengamalkan isinya, itu jauh lebih dikedepankan. Sehingga lebih baik kita cari hal-hal yang poin-poin yang urgennya itu lebih daripada yang lain, walaupun pembahasannya ringan. Soal kemarin misalnya kitab 20 kiat terlepas diri dari dosa, cuma 20. Pertanyaan saya, yang ingat dari 20 itu berapa kiat? Yang sudah diamalkan berapa kiat? Padahal cuma 20. Ini kan PR buat kita semua, ngaji kalau bertahun-tahun seperti ini, nampaknya tidak ada pengaplikasiannya. Ini nasihat-nasihat seperti ini tuh penting disampaikan supaya kajian itu jangan cuma bertahan berapa tahun, tapi apa dampaknya, harus ada kurikulum para ustadz itu. Kalau mereka nggak bikin kurikulum, itu kayak ngajar ngaji tanpa arah, kosong gitu. Apalagi kajiannya kajian kitab rutin. Apa pengaplikasiannya? Kita belajar kajian kitab fikih, belajar kitab tafsir, belajar apa, setiap minggu kitabnya beda-beda. Bagaimana pengaplikasiannya gitu? Nah itu yang lebih penting. Maka soal 20 kiat yang kemarin kita bahas, yang lebih penting dari teorinya adalah bagaimana kita betul-betul menjalankannya agar kita terlepas dari dosa-dosa tersebut. Itu para jamaah. Dan bagi kita yang mungkin tidak ikut dari kiat yang pertama sampai kiat yang ke-20, atau ngikutnya cuma karena antum sukanya yang ganjil-ganjil gitu kan, ngikutnya kiat 1, 3, 5, 7, 11 karena Allah itu mencintai yang ganjil misalnya dalilnya. Maka dari awal sampai 20 sudah ada semua rekaman yang antum tinggal tonton. Bukan cuma tonton saja tapi dicatat faedahnya dan diamalkan. Ya, nonton saja nggak penting. Maka dalam hal ini kalau antum mau mengkaji ulang kitab tersebut sudah ada rekamannya, tinggal diambil faedahnya. Sekarang kita akan masuk pada kitab yang baru, kutayyib yang baru, yaitu kitab kecil yang baru yang berjudul Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr. Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr. Lihat dari judulnya aja udah jelas. Asyarah. Berapa asyarah? Cuma 10. 10 sebab linsyirahis sadr.
untuk mendapatkan kelapangan hati. 10 sebab untuk mendapatkan kelapangan hati. Atau terjemahan bebasnya, 10 sebab untuk meraih ketenangan hidup. Itu terjemahan bebas. Kalau terjemahan bahasanya, 10 sebab untuk meraih kelapangan hati. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kata sodar itu artinya dada. Kalau disebut sodar, imma dalam Quran atau dalam hadis, itu maknanya adalah ma fi dakhilihi, apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau disebut lapangnya dada, maksudnya adalah apa yang ada di dalamnya, itu lapangnya hati, lapangnya jiwa. Dan kalau para ulama misalnya menjelaskan tentang kiat-kiat agar lapang dada, maksudnya adalah kiat-kiat untuk meraih ketenangan hidup. Karena tenangnya hidup itu berawal dari lapangnya dada kita. Dan cuma 10 yang dibahas. PR, ikut kiat yang pertama, harus sampai ikut kiat yang ke-10. Dan PR-nya adalah, yang ikut 1 sampai 10, minimal dia bisa mengamalkan 10% dari yang dia ambil. Karena orang yang belajar namun dia sengaja tidak mengamalkan, itu diazab pertama kali. Bukankah orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya itu, Allah Subhanahu wa taala laknat berkali-kali di surat Al-Fatihah itu. Harus kita faham tentang al-maghdub alaihim. Orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berilmu namun tidak mengamalkannya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wathan. Seorang yang alim yang sudah berilmu namun ia tidak mengamalkannya, maka dia diazab pertama kali sebelum para penyembah berhala. Tentu syair ini berdalil dengan hadis dari Nabi SAW tentang 3 golongan yang dilempar pertama kali ke dalam neraka. Dan yang pertama adalah seseorang yang belajar agar ia dipanggil alim. Dia belajar supaya dipanggil ustadz. Dia belajar supaya dipanggil gus, dipanggil kiai. Atau seorang imam yang bacaannya bagus, dia belajar Quran supaya dipanggil qari. Mereka pertama kali dilempar ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala lainnya. Itu PR terbesar buat kita. Dan mungkin kabar gembiranya malam hari ini kita hanya bahas muqaddimah. Karena muqaddimah yang kata antum kecil ini kitabnya panjang. Plus inti dari semua materinya penulis sebutkan di muqaddimahnya. Ngomong-ngomong soal penulisnya tetap sama seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala. Dan beliau mengambil faidah intisari dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karyanya Ibnul Qayyim juga. Kalau kemarin misalnya kita bahas tentang 20 kiat terlepas dari dosa, dan Ibnul Qayyim juga dan Syekh Abdul Razak ngambil dari kitab Ibnul Qayyim juga, yaitu Uddatus Sabirina atau Uddatus Sabirina wa Dzikratus Syakirin. Maka di kitab kali ini juga sama, Syekh Abdul Razak mengambil faidah dari kitabnya Ibnul Qayyim dan beliau jelaskan kepada kita semua. Saya selalu mengambil pelajaran gini jemaah. Seorang alim itu kalau mengambil ilmu dari alim yang lain, dia akan menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh alim sebelumnya, namun tidak menyebutkan itu di karya-karyanya. Contoh, Syekh Abdul Razak mengambil faidah ilmu dari Ibnul Qayyim, tapi di dalam kitabnya Syekh Abdul Razak tidak pernah satupun ada kata-kata saya menambahkan penjelasan, nggak ada. Jadi tidak ada kesombongan di situ. Tidak ada serta-merta Ibnul Qayyim salah, saya benarkan, nggak ada. Itu faidah. Alim kalau ngambil ilmu dari alim tidak menyalahkan alim sebelumnya, namun memberikan faidah tanpa menyebutkannya, tanpa dia harus saya tambahkan faidah di sini, nggak ada. Itu adab. Sehingga ada para ulama itu begitu ketika mereka mengambil faidah dari kitab lain. Beda sama kita. Kadang-kala kita ngajar kitab itu, menurut saya penulis kitab ini salah. Jadi pendapat saya begini. Nah ini tidak beradab ketika mengajarkan. Contoh misalnya ngajarin fikih Syafi'i, terus dia tiba-tiba nyampeinnya fikih Hambali, lagi ngajar fikih Syafi'i. Harus beradab. Terus dia bilang saya tidak sepakat dengan fikihnya Imam Syafi'i, saya mengambil. Antum lagi ngajar mazhabnya Syafi'i. Nah itu adab. Sehingga di antara adab para alim adalah mereka tidak pernah meninggikan soal keilmuan mereka di hadapan para alim yang mereka ambil ilmunya. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Karena yang saya lihat dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ini kitab tebal jemaah, berjilid-jilid. Cuma anak punya yang 2 jilid itu, tulisannya kecil-kecil. Dan kitab ini ketika lihat yang dirujuk oleh Syekh Abdul Razak itu tidak lebih dari 2 halaman.
tapi beliau menghasilkan faedah buat kita satu kitab sendiri. Nah, ini sebagai muqaddimah dari ana bahwa kitab ini namanya Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, yang mana beliau ini menukil banyak faedah dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi judulnya adalah 10 sebab apa tadi? 10 sebab untuk meraih kelapangan hati. Nah, muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Ibnul Qayyim dan Allah selalu mengistiqomahkan Syekh Abdul Razzaq dan Allah memberikan kemanfaatan atas ilmu mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Muqaddimah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin. Adab tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat ketika ingin mengucapkan ilmu. Di antara faedahnya adalah karena semua yang akan disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya kenapa muqaddimah harus selalu menyebut hamdalah, syukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna insyirah as-sadri matlabun 'azim wa maqsidun jalil wa mannatun 'azimatun min rabbil alamin. Kata beliau bahwa sesungguhnya lapangnya dada itu matlabun azim, permintaan yang sangat agung, wa maqsidun jalil, dan keinginan yang mulia. Jadi lapang dada itu adalah permintaan yang agung dan merupakan keinginan yang mulia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin, dan merupakan hadiah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi lapangnya dada itu merupakan, kalau kita minta kepada Allah itu permintaan yang agung, dan kalau Allah kasih itu adalah hadiah yang istimewa. Sehingga insyirahus sadr atau lapangnya dada itu memiliki keagungan tersendiri yang harus kita minta kepada Allah, dan memiliki keagungan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Makanya insyirahus sadr, dari segi bahasa saya bahas, insyirah itu diambil dari kata syaraha yashrahu, ditambahkan in syaraha yan syarihu insyirahan. Syarah itu artinya lapang, luas. Ruangan ini kalau misalnya kosong, lapang, itu disebut syarah, dia lapang. Maka insyaraha artinya melapangkan. Ada kata kerja tambahan di situ, di mana dikatakan bagaimana cara melapangkannya, itu insyirah. Jadi insyirahus sadr adalah lapangnya dada kita, lapangnya hati kita. Makanya ada satu surat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Insyirah, atau nama lainnya surat Asy-Syarh. Lihat, makanya dua-duanya disebut. Ada namanya surat Al-Insyirah, ada namanya surat Asy-Syarh. Sama maknanya. Cuma bedanya penggunaan insyirah itu ditambahkan dan mengandung makna tambahan. Makanya Allah menyebutkan Al-Insyirah di dalam surat tersebut untuk memberikan kita satu kejadian khusus, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah duluan Allah lapangkan dadanya sebelum antum. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah Allah lapangkan dadanya, maka sebegitu istimewa hidupnya. Itu kunci. Nanti kita akan bahas perlahan insyaallah. Wal maqsudu bin syirahis sadr, yang dimaksud dengan lapangnya dada adalah, ini definisi, irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu wa zawalul munaghisati wal mukaddirati anhu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibah. Kata beliau gini, definisi dari lapangnya dada adalah irtiyahuhu, kenyamanannya, kenyamanan hati, wa tuma'ninatuhu, dan ketenangannya, kenyamanan, ketenangan, wa zawalul munaghisati wal mukaddirati anhu, dan lepasnya segala beban di dalamnya, lepasnya segala beban di dalamnya. Wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibah, dan berada di kebahagiaan yang abadi, berada di kebahagiaan yang abadi dan kehidupan yang mulia. Ana ulang, yang disebut sebagai insyirahus sadr adalah kenyamanan, ketenangan, bebas dari beban-beban, hidup bahagia disebutkan di sini, sa'idan wa hayatin karimah, dan mulia. Ketenangan, kenyamanan, bebas dari beban, bahagia, dan yang berikutnya mulia. Ini semua yang kita cari.
semua yang kita cari. Antum kerja banting tulang berjam-jam itu buat nyari apa kecuali 5 ini. Kita pengen tenang hidupnya, kita pengen nyaman hidupnya, kita pengen lepas dari beban, kita juga pengen bahagia dan mulia hidupnya. Itu yang kita cari. Dan kuncinya ada di insyirahus sadar. Itu definisinya. Sehingga kenyamanan yang kita rasakan, ketenangan yang kita rasakan, terbebas dari segala beban, hidup bahagia dan mulia, itu kunci dari insyirahus sadar. Itu definisinya. Itu lapang dada. Jadi saat dada kita lapang itu, ketika Allah berikan kita kenyamanan, Allah berikan ketenangan, Allah hindarkan kita dari segala beban yang membuat kita itu terasa sempit dan berat, dan Allah berikan kita kebahagiaan juga kemuliaan. Wa idza manallahu azza wa jalla ala 'abdihi bihi fasharaha lahu sadrahu wa yassara lahu amrahu tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhu ad-diniyah wad dunyawiyah. Lihat. Kalau seorang hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, yaitu nikmat lapang dada, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini, yaitu nikmat lapang dada, fasyaraha lahu sadrahu, lalu Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, wa yassara lahu amrahu, lalu Allah akan mudahkan urusannya. Tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhud diniyah wad dunyawiyah, maka akan terrealisasi, terwujud segala maslahat kehidupan dunia dan agamanya. Jadi kalau seseorang sudah diberikan nikmat lapang dada, Allah akan realisasikan, Allah akan wujudkan segala masalih, segala kebaikan, segala manfaat dalam urusan dunia dan agamanya. Ini poin penting jemaah. Makanya nanti akan disebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi meminta kelapangan dada. Karena ternyata kunci dari mendapatkan atau keberhasilan pada setiap perbuatan kita adalah baiknya dada kita. Wa nala maqasidahu wa ahdafah, maka dia akan meraih tujuan dan maksud dari hidupnya. Fasahulat alaihil ibadat, akan mudah ibadahnya. Saya bahas poin-poin saja deh. Apa manfaat dari lapang dada? 1. Nah, ini lebih mudah ya, poin-poin seperti ini dicatatnya. Apa kemanfaatan dari nikmat lapang dada? 1. Allah mudahkan urusannya. 2. Allah wujudkan segala maslahat dunia dan agamanya. Allah wujudkan segala maslahat dunia dan agamanya. 3. Allah mudahkan dalam melakukan ibadah. Allah mudahkan dalam melakukan ibadah. 3. 4. Wa tayassarat lahu ta'at. Allah mudahkan dalam menjalankan ketaatan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa tamakkana min riayati masalihi wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladi. Yang terakhir adalah Allah mudahkan di dalam mendidik keluarganya. Allah, ini yang terakhir nih sebenarnya out of the box. Out of the topic. Kenapa keluar dari topik? Karena lagi bahas pertama poin-poin luas, tiba-tiba jadi detail. Kok tiba-tiba jadi keluarga itu? Kenapa lapang dada jadi memudahkan kita dalam mendidik keluarga? Lapang dada jadi tiba-tiba mendidik keluarga. Ini kan kadang-kadang tidak kita sadari, ternyata yang membuat tarbiyah kita kepada keluarga itu gagal, itu bukan karena ilmu kita, itu karena kita saat menyampaikannya dadanya lagi sempit, lagi banyak masalah. Terutama para ayah. Banyak para ayah yang mungkin gagal mendidik anaknya bukan karena dia itu tidak berilmu, namun dia nyampeinnya dalam keadaan emosi mungkin. Atau mungkin dia lagi banyak masalah. Jemaah, hati itu merupakan satu segumpal daging yang kalau dia baik maka baik seluruhnya, dan kalau dia buruk maka buruk seluruhnya. Makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau si segumpal daging ini baik, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu namanya hati. Kalau hati lagi enggak enak, pikiran kusut. Kalau pikiran kusut, perbuatan, ucapan berantakan. Semua sumbernya hati yang lagi enggak mood. Nah, kenapa disebut tarbiyatul aulad? Orang yang lapang dada itu jadi mudah mendidik keluarga dan anaknya itu. Kenapa? Karena kalau hatinya bersih, lapang,
Pikiran juga jernih, yang terucap juga bersih, sikapnya juga bagus. Makanya nggak boleh kita memberikan fatwa dalam keadaan emosi gitu, nggak boleh. Karena pasti runyam pikirannya, nggak mungkin pakai ilmu di situ. Termasuk di dalam mendidik keluarga. Mau nasihatin istri tapi hati lagi emosi, itu jangan dulu. Mau nasihatin anak tapi hati lagi nggak enak, pikiran lagi banyak pikiran soal kerjaan, jangan dulu. Karena nanti bukannya tarbiyah yang keluar, malah jadi hal-hal yang buruk. Wal'iyadzubillah. Maka itu diantara dampak dari orang kalau dapat nikmat lapang dada, itu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Satu, apa satu jemaah? Ngaji sama anak dikte, nggak ada tidur di kajian anak. Kalau kajian anak nggak ada tidur. Yang mau tidur jangan di kajian, ustadznya juga mau tidur sebenarnya. Ngantuk juga ustadznya sama. Yang pertama apa? Dimudahkan urusannya. Kedua, terwujudnya maslahat dunia dan agama. Ketiga, dimudahkan dalam ibadah. Empat, dimudahkan dalam ketaatan. Kelima, dimudahkan dalam mendidik keluarganya. Yang lip sync itu harus banyak mencatat setelah ini. Jangan lip sync aja. Karena ngaji itu harus dibawa pulang jemaah. Anak nggak tahu ustadz lain ngingetin ini juga atau tidak, tapi ini penting. Antum kalau nggak percaya, antum cek catatan anak penuh. Anak kalau ngaji itu nyatet. Karena menurut anak hafalan anak itu jelek gitu loh. Kalau nggak nyatet hilang. Kalau ngafalin begitu sandung di depan, tadi nomor 2 apa, nomor 3 apa, hilang ya Pak. Maka dalam hal ini soal tarbiyah tadi itu berpengaruh pada lapangnya dada, dan lapang dada berpengaruh pada kehidupan seseorang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh maslahat di dalam tubuh kita bergantung pada satu segumpal daging itu, yaitu hati kita. Wa amma idza daqa as-sadr fa inna katsiran min masalihil 'abdi ta'attal. Kalau hatinya sempit, dadanya sempit, maka banyak sekali kemaslahatan yang rusak. Tadi saya udah kasih contohnya. Hati kalau lagi nggak enak, kepala, pikiran usut, yang diomongin juga hancur semuanya, yang dilakuin juga nggak bener. Nggak ada yang baik yang keluar dari orang yang pikirannya lagi runyem itu. Fala qudrata lahu ala amal. Maka orang kalau lagi sempit hatinya, dia nggak punya kekuatan buat beramal. Wala nasyaqa lahu fi wuluji abwabil bir. Maka nggak ada lagi rasa semangat untuk menjalankan kebaikan. Bal la yazalu muntaqilan min hammin ila akhar wa min ghammin ila gham. Akan tetapi orang yang dadanya sempit itu hanya akan berpindah dari satu kegalauan ke galauan yang lain, kesusahan ke kesusahan yang lain. Dia cuma nambah masalah. Jadi orang kalau hatinya sempit itu dia cuma nambah masalah. Kalau dia bersikap diam dulu aja, lapangkan dulu hatinya. Makanya diantara nasihat para psikolog itu, para suami kalau pulang dari kerjaan jangan langsung masuk rumah. Dia di luar dulu, tarik nafas, ya, inhale dulu, exhale dulu, ya, ditarik nafas, ya, stretching dikit-dikit dulu. Walaupun begitu masuk pintu dimarahin ya nggak ada masalah. Yang penting hatinya udah tenang dulu gitu kan. Dia bersihkan dulu hatinya. Kemacetan jalan raya Serang Cibarusah ini jangan dibawa ke rumah. Pulang PT kena macet jangan dibawa ke rumah. Karena udah macet, pusing, panas. Anak tinggal di Jakarta itu macet kayak makan, pagi, siang, malam. Itu kayak makan gitu. Pagi kena macet, siang kena macet, malam apalagi. Nah ini kalau kita langsung masuk rumah dalam keadaan kepala runyem, hati lagi nggak enak karena suasana, mungkin lagi diam aja dimarahin anaknya itu. Istrinya lagi diem aja dimarahin, kamu ini diem terus, padahal dia baru istirahat. Itu karena kepalanya masih runyem. Dia nggak punya pikiran yang lain, ta'attal semuanya maslahat, rusak. Hanya gara-gara dia dadanya lagi sempit. Fasyarhu sadri a'zamu mu'inin lil 'abdi 'ala tahqiqi ghayatihi wa naili masalihi. Karena lapangnya dada itu merupakan pertolongan Allah terbesar untuk seorang hamba di dalam merealisasikan segala maslahat dalam hidupnya. Ana ulang. Karena lapangnya dada itu merupakan bantuan pertolongan Allah terbesar yang Allah berikan untuk mewujudkan segala maslahat kehidupan kita. Walihada lamma amara Allah nabiyahu Musa alaihi salam bizzahabi ila taghiyati fir'aun lida'watihi wa tahdhirihi min maghabbati tughyanihi, tawajjaha Musa alaihi salam ila Allah bid-du'a. Karena kata penulis gini, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan nabinya yaitu Musa alaihi salam untuk pergi bertemu dengan taghiyah Fir'aun, si bejat Fir'aun. Jadi tatkala Allah SWT memerintahkan Musa untuk mendakwahi Fir'aun,
Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan Musa untuk membaca doa. Apa doanya? Allah abadikan di dalam surat Taha. Makanya kata Allah apa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu Allah abadikan. Fir'aun, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu sudah keterlaluan, melampaui batas. Musa, kamu dakwain Fir'aun, kasih peringatan karena Fir'aun sudah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, kalau gitu lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan kegagapan dalam lisanku, maka aku akan lancar mendakwahi Fir'aun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan penting kepada Musa sebelum mendakwahi satu jamaah yang susah banget dibilangin pastinya. Ini satu orang nih target dakwahnya, Fir'aun. Tapi kan satu orang ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau dia berhasil didakwahi, maka banyak orang yang akan mendapatkan hidayah. Kalau dia gagal didakwahi, maka banyak orang juga mungkin keluar dari hidayah. Makanya Fir'aun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari doanya Nabi Musa, kita tahu bahwa meminta lapang dada diutamakan daripada minta kemudahan urusan. Karena Musa meminta lapang dada duluan, baru mudahnya urusan. Kenapa? Karena terkadang bukan urusannya yang sulit, tapi karena hatinya yang sempit. Bukan urusannya yang besar, tapi kadang hati kita yang kecil, sehingga urusan kecil bisa jadi besar. Urusan yang biasa aja bisa jadi rumit. Itu gara-gara hati kita lagi sempit. Perkara sepele bisa besar. Makanya lapangnya dada itu dikedepankan daripada mudahnya urusan. Lihat doanya, hafalkan doa ini. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Lihat, sebelum kemudahan urusan, Nabi Musa minta lapangnya dada duluan. Jadi kalau doa itu pakai strategi. Bagaimana meminta sesuatu yang mungkin kita berpikiran ini bukan tujuan kita, tapi kita meminta inti dari itu semua. Kayak gini, kita tuh pengen kebahagiaan di dunia, pengen ini, pengen itu, segala macam di dunia. Tapi kita mintanya kepada Allah pakai kalimat global. Kita bilang Rabbana atina fid dunya. Nah itu global, cerdas namanya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Saya tanya, kebaikan di dunia apa saja? Nah, sebutin sendiri deh tuh. Ini sebutin. Itu doa global, cerdas namanya. Kadang-kala yang kita pinta itu tidak sejalan dengan apa yang Allah SWT takdirkan, bikin kita kecewa. Tapi kalau kita meminta lafaz yang global dan Allah yang berikan, kita yakin yang terbaik dari Allah, maka tenang kita. Contoh misalnya, ya Allah, saya pengen punya mobil, disebutin mereknya. Mobilnya ini yang pintunya geser, ya Allah misalnya. Tapi Allah SWT ternyata mentakdirkan dia mobil yang lain. Ketika dia dapat yang tidak sesuai dengan keinginannya, langsung dia ngerasa bahwa Allah tidak adil, Allah tidak mengabulkan. Tapi kalau dia minta, ya Allah, saya sekarang lagi butuh sekali sama mobil, berikanlah saya kendaraan itu, terserah mobil apa saja, yang terbaik menurutmu. Maka Allah berikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamu kayaknya gak butuh mobil, Jakarta macet, saya kasih pesawat. Kan gitu. Nah itu makanya yang seperti ini tentu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta lapangnya dada sebelum mudahnya urusannya udah pasti mudah kalau dadanya lapang. Jadi sebelum dikabulkan doa yang kedua, doa pertama saja dikabulkan, yang kedua udah pasti masuk. Ini cerdas namanya. Ini doa yang singkat, padat, to the point. Ini langsung ke poin. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkan lisanku untuk berbicara di hadapan Firaun. Kadang antum nggak tahu, mungkin para ustadz itu sebelum ceramah dia doa dulu itu. Lama dia doa, ya Allah, kalau jamaahnya banyak, mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Semuanya dapat ilmu yang saya sampaikan. Ya Allah, ilmu saya dikit, mudah-mudahan yang sedikit ini sampai kepada para jamaah. Ya Allah, saya malu ya Allah, kalau jamaah saya banyak ternyata saya tidak mengamalkan ilmu saya, nanti di akhirat saya masuk neraka, dia masuk surga. Doa tuh para dai. Malu, ustadznya tentunya masuk neraka, jamaahnya masuk surga. Lah ustadz katanya waktu itu ceramah begini. Malu jamaah. Dia berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Dan kadang-kala ngajar itu, kalau hatinya lagi susah, lagi nggak mood, pikiran runyem, jamaah dimarah-marahin. Yang tidur dibentak-bentak itu. Karena ustaznya lagi nggak mood.
Atau ustadznya lagi berantem sama istrinya di rumah, dibawa ke majelis, pusing udah. Anak-anak antum kalau sekolah, terus ustadznya marah-marah mulu, mungkin lagi berantem sama istrinya di rumah, dibawa ke kelas. Itu kan kejadian juga di kita, kehidupan kita semua, manusia kita. Sehingga lagi nggak moodnya hati kita, sempitnya dada kita, membuat segala macam itu runyem, susah. Makanya minta setiap hari kepada Allah. Kalau saya sarankan gini, begitu kita keluar rumah manasin motor, doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru jalan. Lapang hatinya. Begitu kena macet, alhamdulillah macet ya Allah gitu. Syukur deh. Alhamdulillah macet. Nikmat, terima kasih atas nikmat macet ini ya Allah gitu. Karena dia dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dadanya sempit, baru keluar rumah, di sini nih ada ibu-ibu parkir motor sembarangan, wah marah langsung. Ini apa sih? Ini begitu sih. Ya karena sempit dadanya. Sehingga kelapangan hati itu kuncinya. Dan itu yang akan kita pelajari, penting. Ini kunci dari kehidupan kita. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala mumtannan ala abdihi wa rasulihi wa mustafahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menyebutkan perkara yang sama tentang lapangnya dada untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam surat khusus, yaitu surat Al-Insyirah. Jadi surat Al-Insyirah ini surat yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ad-Duha sama Al-Insyirah ini sama-sama menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama menyebutkan Ad-Duha dan Al-Insyirah itu tidak terpisahkan, sebab mereka satu makna. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau orang baca rakaat pertama Ad-Duha, yang kedua tuh kalau bisa Al-Insyirah. Gitu. Karena dia barengan tuh maknanya. Kalau Ad-Duha berbicara tentang nikmat-nikmat zahir Nabi, kalau Al-Insyirah berbicara nikmat batin buat Nabi. Sama membicarakan nikmat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kan alarm nih bikin dada sempit nih. Ustaz baru mau nyampe ke ayat dia bunyi itu. Baik, ala kulli hal, ini juga menyempitkan dada kita semua sampai bulan depan tentunya. Baik. Jadi Allah berfirman apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami angkat bebanmu. Allazi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Jadi kata Allah SWT, wahai Muhammad, sungguh kami telah melapangkan dadamu, telah mengangkat bebanmu yang telah membuat punggungmu itu terbebani. Para ulama menjelaskan tafsir alam nashrah laka sadrak dan telah kami lapangkan dadamu, maknanya adalah Allah lapangkan dada Nabi secara abstrak dan secara konkret. Kalau bahasa Arabnya secara hissi dan secara maknawi. Secara maknawi apa? Sama seperti yang di ayat ini disebutkan, Allah lapangkan hati Nabi. Sehingga dalam menghadapi segala masalah, Nabi itu tenang. Nabi diludahin itu cuma senyum, karena dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya lapangnya dada itu membuat Nabi mudah menjalankan hidup, sebab semuanya Allah Subhanahu wa taala buat tenang. Secara konkret, Allah lapangkan dada Nabi karena memang Nabi pernah ada kejadian dibelah dadanya. Berapa kali Nabi dibelah dadanya? 2 kali jamaah. Nabi SAW dibelah dadanya itu 2 kali. Yang pertama waktu Nabi masih kecil, ketika di Bani Sa'ad, ketika masih dirawat di Bani Sa'ad. Makanya saat itu teman-teman Nabi di masa kecil itu kabur, nyangka Nabi Muhammad sudah meninggal. Karena dibelah dadanya oleh malaikat, dibersihkan isi hatinya, ya disucikan dari segala dosa-dosa, lalu dimasukkan kembali dan ditutup kembali. Kejadian yang kedua terjadi pada sebelum Mi'raj, sebelum naik ke atas langit. Nabi itu dibersihkan dulu dadanya oleh para malaikat, sehingga begitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hatinya dalam keadaan sangat bersih. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat asarul makhit, aku melihat bekas jahitan di dadanya Nabi SAW. Berarti beneran dibelah atau tidak? Betul. Nah ini jelas bahwa maknanya secara konkret Nabi SAW dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang zahir terjadi. Namun secara batin jelas Allah telah melapangkan dada Nabi. Makanya Nabi kita menjadi qudwatun hasanah, uswah hasanah. Sebab memang hatinya sudah sebersih itu, apa yang terucap, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sudah pasti bersih. Sebab Allah telah membersihkan inti dari hidupnya, yaitu hati beliau SAW. Muqaddimah pun belum selesai malam hari ini, Masya Allah. Jadi kita tunda sampai dengan pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala, karena singkatnya waktu. Semoga Allah ampuni yang berbicara dan semoga bisa dimaafkan kalau menyinggung hati. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala membuat ucapan ini ada yang menyakiti hati antum sekalian, mudah-mudahan bisa dimaafkan dan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Atas salah sikap dan ucap
Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut bulan depan insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.